Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 11 yang berkata demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Puas dalam segala situasi memang sulit. Kita lebih gampang untuk tidak puas ketika mengalami keadaan atau situasi yang tidak kita harapkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menjadi puas dalam segala keadaan yang sedang kita alami. Dari pembacaan ayat renungan kita ada beberapa hal yang dapat membawa kita menjadi orang yang puas dalam segala situasi. Yang pertama, belajar. Dalam ayat ini yang perlu diperhatikan adalah kata belajar. Dikatakan bahwa saya sudah belajar merasa puas. Paulus mencapai kepuasan seperti ini bukan tiba-tiba, tetapi melalui belajar. Hidup adalah sebuah sekolah. Hidup ini adalah sebuah kelas. Melalui sebuah proses yang panjang dalam kesulitan hidup, saudara akan tiba pada satu titik, yakni merasa puas dengan keadaan diri kita. Ini adalah suatu proses. Mungkin ini menjadi salah satu alasan terbesar mengapa Allah mengizinkan kesulitan-kesulitan ini datang ke dalam hidup kita. Karena melalui proses ini kita belajar tentang apa itu kepuasan. Yang kedua, selalu berpikir positif. Hal kedua untuk belajar puas adalah dengan memikirkan hal-hal yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kuasailah pikiran kita. Mungkin kita memiliki sangat banyak pikiran negatif dalam keadaan kita saat ini. Hal-hal negatif itu tidak ada gunanya. Itu hanya akan menyeret lebih jauh dan menghancurkan jiwa kita. Kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai pikiran kita diperbudak oleh proses berpikir negatif. Ketika kita berjalan melalui lembah-lembah, kita tidak perlu ditarik ke bawah lebih jauh lagi oleh pikiran negatif. Apapun yang patut dipuji, yang mulia, yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, menjadi seorang pemberi. Bagaimana supaya bisa menjadi puas? Dalam keadaan yang sulit, tetaplah menjadi seorang pemberi. Ketika kita memberi kepada orang lain, Allah akan menyuplai semua kebutuhan kita.
Paulus mengatakan bahwa dia telah menerima semua yang perlu daripada jemaat Filipi, malahan lebih daripada itu. Paulus mengatakan dalam ayat 19, "Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah." Dalam Filipi pasal 4 ayat 18 dan 19 mengatakan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Prinsip ayat ini adalah karena kita seorang pemberi, maka kita harus diurus oleh Allah. Itu prinsip dalam Alkitab. Amsal 11 ayat 25 mengatakan, "Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Dalam kitab Mazmur juga dikatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Dalam keadaan ekonomi yang sulit, kita masih bisa memberi dan harus menjadi seorang pemberi. Kesulitan ekonomi jangan mencegah kita memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Bukan jumlahnya yang penting dalam pemberian, tetapi hatinya. Melalui pemberian, kita akan belajar apa itu cukup, apa itu puas, dan Tuhan akan menyuplai semua kebutuhan kita. Kepuasan tidak bergantung kepada situasi dan kondisi kita. Kapanpun dan dalam keadaan apapun, kita dapat merasa puas, baik itu dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup yang penuh kepuasan bukanlah hidup yang selalu serba cukup secara materi, melainkan hidup yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi bukan dari tempat yang nyaman, melainkan dari penjara. Namun justru dalam keadaan yang paling tidak menguntungkan inilah ia berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ia tidak menulis surat ini setelah mengalami kemenangan besar atau keberhasilan besar, tetapi di tengah penderitaan dan keterbatasan. Dari sinilah kita belajar bahwa kepuasan sejati tidak ditentukan oleh keadaan luar, tetapi oleh kondisi batin yang dikuasai oleh Tuhan. Dunia ini selalu mengajarkan kita bahwa kepuasan datang dari memiliki lebih banyak, dari mendapatkan apa yang kita inginkan, atau dari menghindari penderitaan. Namun Paulus mengajarkan hal yang sebaliknya. Kepuasan sejati datang ketika ia menyerahkan seluruh kendali hidupnya kepada Tuhan dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi memiliki tujuan yang baik. Hidup yang puas bukan berarti tanpa kekurangan, tetapi hati yang percaya bahwa dalam kekurangan sekalipun Tuhan tetap mencukupkan. Inilah rahasia kehidupan Kristen yang dewasa. Bukan bagaimana kita mengubah keadaan, tetapi bagaimana kita belajar mengubah cara pandang kita terhadap keadaan itu. Tuhan seringkali memakai kekurangan untuk mengajar kita menghargai berkat yang kecil. Ia memakai penderitaan untuk menumbuhkan kedewasaan rohani, dan ia memakai penantian untuk membentuk kesabaran serta iman kita agar semakin teguh. Kepuasan dalam Kristus juga lahir dari hati yang penuh ucapan syukur dan pikiran yang terarah kepada hal-hal benar. Rasul Paulus mengingatkan dalam Filipi pasal 4 ayat 8, agar kita memikirkan segala yang benar, mulia, adil, suci, manis dan sedap didengar. Artinya, apa yang kita pikirkan akan menentukan apakah kita hidup dalam damai atau dalam gelisah. Banyak orang tidak pernah merasakan kepuasan karena pikirannya dipenuhi oleh rasa iri, kecewa, ketakutan, dan kekhawatiran. Mereka sulit bersyukur karena selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Namun orang yang hidup dalam Tuhan belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang kasih karunia. Ketika hati kita terfokus kepada Tuhan,
maka pikiran kita pun akan dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Dan dari situlah muncul rasa damai dan kepuasan yang sejati. Kepuasan bukan berarti tidak memiliki ambisi, melainkan tahu kapan harus berhenti berjuang untuk hal-hal yang fana dan mulai berfokus pada hal-hal yang kekal. Kita tidak dapat mengontrol setiap situasi dalam hidup ini, tetapi kita dapat memilih untuk tetap bersyukur di dalamnya. Dan bersyukur itu bukan sekedar mengucapkan terima kasih ketika semuanya berjalan baik, melainkan mengakui bahwa Tuhan tetap baik sekalipun keadaan kita tidak seperti yang kita harapkan. Ketika pikiran kita berakar dalam kebenaran firman dan hati kita penuh ucapan syukur, maka tidak ada keadaan apapun yang dapat mencuri damai sejahtera dan sukacita kita. Kepuasan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang intim dengan Tuhan dan diwujudkan melalui kehidupan yang memberi. Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat Filipi yang dengan tulus memberi kepadanya dalam pelayanan akan menerima janji Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dunia mengajarkan bahwa memberi akan membuat kita berkurang, tetapi kerajaan Allah mengajarkan bahwa memberi adalah jalan menuju kelimpahan rohani. Orang yang memberi dari hati yang penuh kasih akan merasakan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebab setiap kali kita memberi, kita sedang menyalurkan kasih Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita berbagi dari apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, kita sedang menegaskan kepada diri kita sendiri bahwa berkat sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita simpan, melainkan seberapa besar kita percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi. Banyak orang merasa tidak pernah cukup karena hatinya selalu dipenuhi oleh keinginan yang tidak berujung. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu merasa cukup karena ia tahu bahwa Allah lah sumber segala sesuatu. Kepuasan datang ketika kita berhenti bergantung pada kekuatan dan kepemilikan kita sendiri dan mulai bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Jadi marilah kita belajar seperti Paulus, puas dalam segala keadaan, bersyukur dalam setiap musim hidup, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena ketika kita hidup dengan hati yang puas, kita sesungguhnya sedang mengalami salah satu bentuk tertinggi dari penyembahan, yaitu mempercayai bahwa Tuhan cukup bagi kita dalam segala hal dan sepanjang waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami arti kepuasan sejati di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami mengukur kebahagiaan kami dari keadaan luar dan bukan dari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami seperti Rasul Paulus untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Entah kami berkelimpahan atau sedang berkekurangan, entah kami sedang di puncak atau di lembah kehidupan. Tanamkanlah dalam hati kami roh yang selalu bersyukur,
pikiran yang dipenuhi oleh hal-hal yang benar dan suci, serta hati yang rela memberi dengan sukacita. Ketika kami belajar puas dalam Engkau, biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kebaikan dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa Engkau cukup bagi kami, lebih dari segala yang kami butuhkan dan rindukan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya keadilan dan kesejahteraan-Mu tercurah buat bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.